Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ingin berpendapat terkait bagaimana investasi itu sendiri. Jadi menurut hemat saya bahwa investasi itu perlu kita garis bawahi bagaimana kita bisa mengeluarkan uang dan kita bisa mendapatkan uang berlipat ganda. Itu menurut hemat saya berinvestasi. Saya memberi atau saya menggolongkan tiga golongan bagaimana kita bisa berinvestasi itu. Yang pertama, investasi secara perseorangan. Investasi secara perseorangan itu contohnya adalah di mana seseorang membeli emas dan pada saat di harga yang murah atau membeli emas di harga yang murah. Jadi emas itu dipersiapkan untuk dijual pada saat harga emas sedang naik. Itu adalah investasi, salah satu cara investasi. Itu yang saya contohkan tadi adalah investasi perseorangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan bisa berinvestasi. Investasi perusahaan adalah perusahaan mengeluarkan uang untuk membangun sarana dan prasarana, membangun gedung, menambah karyawan, menambah peralatan-peralatan perusahaan agar di mana perusahaan itu bisa bekerja secara aktif atau secara produktif sehingga mendatangkan laba. Itu adalah investasi perusahaan. Nah, yang ketiga, bagaimana cara pemerintah berinvestasi? Pemerintah berinvestasi adalah dengan cara bagaimana menambah infrastruktur. Infrastruktur diratakan agar tidak ada penimpangan di daerah Indonesia Timur. Membangun infrastruktur diupayakan agar ekonomi bisa masuk sampai ke pelosok. Dengan membangun infrastruktur itu bagaimana ekonomi bisa terjadi penyamarataan agar tidak ada perubahan harga, bisa terjadi satu harga. Di samping itu, dengan adanya penambahan infrastruktur, maka lapangan kerja akan semakin lebih luas. Kalau lapangan kerja lebih luas, maka impact-nya adalah bagaimana ekonomi kita bisa bertambah. Setelah ekonomi bisa bertambah, daya beli pun semakin bertambah. Itu dari sisi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur atau investasi dengan membuka alam atau dikata lain dengan merusak alam, bukan hanya itu saja, tapi berinvestasi juga dengan cara bagaimana meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan sehingga tidak terjadi penimpangan kesehatan. Jadi daerah-daerah pelosok juga bisa rasakan namanya fasilitas kesehatan yang layak agar kehidupan mereka juga bisa terjamin dengan kesehatan. Ketika kesehatan itu terjamin, maka kehidupan mereka pun bisa produktif. Kemudian ditambah dengan investasi pendidikan. Ketika kita membangun pendidikan, maka harapan kita manusia atau sumber daya manusia kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itu bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah mendapat pekerjaan yang layak, mereka bisa mendapat ekonomi yang layak. Menurut saya investasi bukan hanya dari sisi infrastruktur saja. Yang saya sampaikan bisa dari sisi pendidikan dan bisa dari sisi kesehatan. Itulah yang dibangun oleh pemerintah sekarang. Begitu menurut saya. Sekian.